kita akan ngadain tur kampus dan memperkenalkan apa aja sih yang ada di kampus kita ini. Nah, yang pertama ini adalah asrama Saverius atau Saverius Dormitory. Di sini mahasiswa tingkat 1 akan tinggal di sini selama 1 tahun. Nah, biasanya mahasiswa di sini tuh banyak bertanya, apakah bisa sih tinggal lagi 1 tahun setelah 1 tahun wajibnya itu? Jawabannya itu bisa, asalkan kita harus melihat juga kapasitas yang ada di dalam, masih ada yang tersisa atau tidaknya. Nah, sekian untuk dormitory. Sekarang kita lanjutkan ke bengkel praktik kita. Ada di sini. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki bengkel, alangkah baiknya kita mengikuti aturan-aturan safety yang sudah dibuat. Seperti kita harus memakai kacamata safety sebelum memasuki bengkel dan juga sepatu safety. Ada aturannya di sini. Di bengkel juga dilarang merokok, dilarang memotret, dan juga dilarang memakai sendal. Kita harus mengutamakan safety. Nah, karena pada masa pandemi ini, jadi kita wajib menggunakan masker atau face shield ini. Di belakang kami ini ada pintu biru. Ini adalah pintu untuk memasuki ruangan CNC yang akan dijelaskan oleh Mas Arya. Mari Mas Arya. Ayo. Di sini bisa kita lihat ada mesin markat. Biasa digunakan untuk teman-teman tingkat 3, dan di sini ada mesin CNC. Biasa digunakan untuk teman-teman tingkat 2 atau tingkat 3. Nah teman-teman, di ADMI sendiri kita memiliki 3 macam UPT. Yang pertama adalah UPT manufaktur, yang kedua adalah P3, dan yang ketiga adalah sistem kendali. Kali ini kita mulai dengan yang pertama, yaitu UPT manufaktur. Di sini kita sedang berada di section milling. Milling sendiri adalah proses pemotongan benda kerja di mana alat potongnya berputar. Dan semua mahasiswa tingkat 1 akan melakukan permesinan ini secara manual. Dan tidak ada perlakuan yang berbeda, semua akan diperlakukan secara sama maupun berlatar belakangkan dari permesinan. Maka dari itu, mahasiswa di tingkat 1 ini difokuskan pada pembuatan benda kerja secara manual agar mahasiswa memiliki dasar sebelum mereka mempelajari perkuliahan lebih lanjut lagi. Tentunya di sini mereka akan mengerjakan kompetensi satuan. Di sini kita bisa lihat ini adalah contoh pekerjaan benda kerja yang di tahun lalu. Kemudian di sini kita juga memperlihatkan salah satu tool yang digunakan dalam permesinan di milling ini. Ini adalah salah satu contoh cutter milling yang akan kita gunakan nanti. Megangnya harus pakai maju supaya nggak kena tangan ya. Nih. Dan ini juga proses pengasahan cutting tool ini dilakukan oleh mahasiswa ADMI juga di section lainnya, yaitu section grinding. Mari kita coba ke sini. Nah teman-teman, selanjutnya adalah section grinding. Di sini adalah namanya section grinding, di mana kita mengasah cutting tool yang sudah tumpul maupun aus. Nah contohnya mesin ini nih. Mesin ini bakal digunain tingkat 1 buat ngasah cutting tool mesin bubut ataupun turning. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat contohnya ada holder ISO 6. Holder ISO 6 ini biasanya untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswi tingkat 1 yang membuatnya. Kemudian dilanjutkan pada section HTM atau section pengelasan untuk menempelkan mata potong dari holdernya ini. Lalu dari section HTM kita bisa membuat
sudut dari mata potong ini di section grinding. Nah, ini itu biasanya yang model pengasahannya untuk teman-teman dari mahasiswa atau mahasiswi tingkat 1. Kemudian diproses kembali di section turning atau section bubut untuk pemakanan muka pada benda bulat atau benda silindris. Nah teman-teman, ini namanya adalah section turning atau biasa dikenal dengan bubut, yaitu proses pembentukan benda yang dimana bendanya tersebut berputar sedangkan mata potongnya diam. Untuk tingkat 1, proses bubut ini dilakukan secara manual atau permesinan manual. Tidak seperti proses milling, di turning pekerjaannya adalah benda-benda berbentuk silinder, dari pembuatan panjang benda hingga penguliran benda. Di sini bisa kita lihat beberapa benda hasil pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya mari kita berangkat ke section benchwork. Kita lihat. Nah, teman-teman, di sini adalah namanya section benchwork atau biasa disebut kerja bangku, di mana kita akan melakukan semua kegiatan seperti mengikir, terus menggergaji itu secara manual, tidak menggunakan mesin. Nah, salah satu contoh cutting toolnya adalah seperti yang ada di sini. Seperti ini. Ini salah satu contoh cutting tool untuk mengikir di section benchwork ini. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke UPT P3 yaitu CAD dan Basic Drawing. Nah teman-teman, ini adalah ruangan basic drawing di mana mahasiswa tingkat 1 akan menggambar benda kerja dengan secara manual. Contohnya seperti jenis-jenis ukuran, jenis-jenis kontur, ulir, dan sebagainya. Selanjutnya bisa kita lihat ke lab CAD atau Computer Aided Design. Nah di tingkat 2 nanti baru kita akan melakukan penggambaran benda kerja dengan cara lewat komputer. Ini contoh benda kerja yang akan kita gambar. Ini tampak depan, penampang, dan ini melintangnya. Jadi ini yang kita gambar ya guys. Nah, atau enggak yang ini. Tada. Karena bagi orang teknik, gambar itu penting, adalah bahasanya. Dengan gambar, gagasan dalam bentuk-bentuk kompleks yang disampaikan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke UPT Sistem Kendali yang ada di Gedung Loyola. Nah teman-teman, ini adalah laboratorium elektronika dan digital, di mana kalian akan mempelajari elektroteknik dasar seperti dasar komponen-komponen, terus juga dasar kelistrikan dan juga pembuatan PCB. Nah, di lab ini kita juga bisa melihat peralatan-peralatan yang kita gunakan di lab ini. Ini adalah komponen-komponen yang biasa kita gunakan dalam rangkaian listrik di sini. Di sini ada trafo, ada multimeter, dan komponen-komponen pembantu yang digunakan. Dan juga tempat untuk merangkainya yaitu protoboard. Di sini kita di lab instalasi kontrol industri, di mana mahasiswa tingkat 1 TRM, mahasiswa tingkat 2 TMK, dan mahasiswa tingkat 3 TMI belajar mengenai pengendalian listrik secara manual, di mana biasanya digunakan di mesin-mesin industri seperti sensor dan motor. Tidak lupa juga komponen-komponen dasarnya untuk melengkapi rangkaian seperti relay, kemudian counter, timer, ini kontak-kontak, ini sensor.
Ini sebagai input untuk mesin nanti waktu kita pakai. Ada juga rangkaian di sini yang sudah tersedia, contohnya rangkaian latching, yaitu rangkaian bertahan. Jika ditekan satu kali, maka dia akan bertahan sebelum ditekan komponen kecilnya. Selanjutnya, mari kita lanjut ke lab microcontroller. Sekarang kita berada di lab microcontroller, di mana mahasiswa di sini diajarkan cara pengendalian sistem dengan menggunakan bantuan mikrokontrol, yaitu komponen kecil yang milik komputer kecil yang digunakan untuk memprogram dalam pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Dapat kita lihat juga bentuk pengaplikasiannya seperti drone, alat peraga, dan ini komponen-komponen yang akan kita gunakan pada saat praktik nanti. Ini training kitnya yang bakal kita gunain nanti waktu praktek. Dan juga lab ini digunakan untuk laboratorium digital untuk tingkat 2 yang TRM dan TMK. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi adalah praktik-praktik yang akan dilakukan oleh mahasiswa tingkat 1 di Polin Admi. Dan praktik tersebut akan bertambah advance-nya di setiap tingkatnya. Dan untuk tingkat 2 di TMI, yang tingkat satunya kita melakukan permesinan secara manual, kita akan melakukan permesinan secara otomatis di tingkat 2-nya, seperti CNC milling, CNC turning, dan juga CNC grinding. Kemudian ada juga section baru yaitu HTM, di mana mahasiswa akan mempelajari proses pengelasan, pelunakan, dan pengerasan pada material. Untuk TRM atau TMK juga terdapat section-section baru, digital di tingkat 2, robotik, pneumatik hidrolik di tingkat 3. Nah, kali ini video tur kampus kita udah selesai. Semangat terus untuk teman-teman perkuliahannya di Polin Admi. Kami mengucapkan Sekian dan terima kasih.